Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kabar terbaru yang dibagikan oleh Fabrizio Romano lewat buletin transfer Give Me Sport menyebutkan bahwa keputusan mengenai gelandang Real Betis Johnny Cardoso baru akan diambil setelah tim asal Spanyol itu menyelesaikan perjuangan mereka di ajang UEFA Conference League. Setelah hasil imbang di Premier League saat menghadapi Bournemouth pada akhir pekan lalu, situasi MU semakin membutuhkan suntikan pemain baru. Nama Johnny Cardoso menjadi salah satu yang masuk dalam radar Manchester United, meskipun untuk saat ini transfer tersebut belum dapat dilakukan. Menurut Romano, tidak ada perkembangan konkret mengenai kepindahan Cardoso, dan semua keputusan baru akan diambil setelah fokus penuh Betis di kompetisi Eropa selesai, dengan Real Betis yang masih berjuang di semifinal menghadapi Fiorentina dan berpeluang bertemu Chelsea di final. Perhatian mereka tidak akan terpecah ke urusan jual beli pemain dalam waktu dekat. Selain Manchester United, Tottenham Hotspur juga disebut-sebut tertarik mendatangkan Cardoso. Klub London Utara itu sebelumnya memasukkan opsi pembelian non-wajib senilai 478 miliar rupiah saat melepas Giovanni Lo Celso ke Real Betis. Manchester United hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Bournemouth di Premier League. Gol penyeimbang Rasmus Højlund di masa injury time menyelamatkan setan merah dari kekalahan. Bruno Fernandes justru memberikan penilaian mengejutkan mengenai performa timnya. Kapten MU itu mengklaim bahwa timnya harus sudah bermain dengan baik, bahkan sebelum Bournemouth bermain dengan 10 orang. Pernyataan Fernandes ini cukup menarik mengingat MU sempat kesulitan menembus pertahanan Bournemouth walaupun menguasai penguasaan bola. Lantas seperti apa penjelasan lengkap sang playmaker Portugal itu? Kami tertinggal dan harus berusaha meraih hasil positif. Kami tahu betapa sulitnya bermain di sini melawan Bournemouth yang sedang bagus. Mereka bermain dengan sangat baik, tapi kami sadar apa yang harus kami lakukan. Kami menciptakan banyak peluang tapi tidak mencetak gol sebanyak yang diinginkan, imbuhnya. Pada akhirnya, kami setidaknya mencetak gol untuk meraih 1 poin, ujar Fernandes. Kami merasa sejak 11 lawan 11 pun sebenarnya bisa meraih sesuatu. Kami sudah bermain baik, menciptakan ruang dan masuk ke kotak penalti. Hanya saja kurang banyak pemain yang masuk ke sana untuk menciptakan bahaya lebih besar, tambahnya. Bournemouth harus bermain dengan 10 pemain setelah 25 menit melawan Manchester United setelah Evan Nilsson diusir wasit. Keputusan kontroversial ini menjadi titik balik pertandingan yang berakhir imbang 1-1 di Vitality Stadium. Kartu merah tersebut dinilai terlalu keras karena Evan Nilsson terlihat terpeleset sebelum melakukan pelanggaran. Bagaimana reaksi lengkap para pemain dan pelatih Bournemouth? Andoni Iraola tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan wasit. Salah satu staf pelatih dan kapten tim Adam Smith bahkan mendapatkan kartu kuning karena protes berlebihan. Andoni Iraola menegaskan bahwa pelanggaran Evan Nilsson tidak pantas diganjar kartu merah. Dia juga menyoroti insiden di babak pertama ketika Casemiro melakukan pelanggaran keras yang tidak dihukum. Premier League memberikan penjelasan resmi bahwa pelanggaran Evan Nilsson dianggap berbahaya. Mereka menilai tackle tersebut dilakukan dengan 2 kaki melayang sehingga membahayakan keselamatan lawan. Namun banyak pengamat sepak bola yang justru membela Bournemouth. Mereka sepakat bahwa Evan Nilsson tidak sengaja melakukan pelanggaran berbahaya. Manchester United dilaporkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan mendatangkan penyerang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Fabrizio Romano, Manchester United sedang mendorong tercapainya kesepakatan dengan Matheus Cunha dalam waktu dekat. Saat ini pembicaraan sedang berlangsung antara pihak klub dan perwakilan sang pemain mengenai detail akhir kontrak. Meskipun Cunha sebelumnya menegaskan kenyamanannya di Molineux Stadium, hal itu tidak banyak mempengaruhi keinginan United untuk memboyongnya. Pemain asal Brazil itu disebut antusias bergabung dengan skuad Ruben Amorim di Old Trafford. Matheus Cunha sendiri tampil impresif sepanjang musim ini dengan mencetak 15 gol dalam 29 pertandingan Premier League. Torehan tersebut menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di Wolverhampton.
Meski Chunha memiliki naluri mencetak gol, Manchester United kabarnya tidak akan mengandalkannya sebagai satu-satunya solusi di lini serang. Klub berencana tetap merekrut striker murni untuk melengkapi skuad Ruben Amorim musim depan. Selama musim ini, Chunha lebih sering dimainkan sebagai gelandang serang daripada striker utama. Dalam formasi 3-4-2-1 ala Amorim, Chunha dinilai cocok untuk mengisi salah satu peran di belakang penyerang tengah. Namun demikian, fleksibilitas Chunha akan menjadi aset berharga. Ia tetap bisa dimainkan sebagai penyerang utama saat dibutuhkan, memberikan variasi tambahan di lini depan United yang tengah berbenah. Kans Manchester United mendaratkan striker idamannya Victor Osimhen di bursa transfer musim panas 2025 kini makin terbuka. Semula MU punya pesaing dalam mendapatkan Osimhen, yakni sesama klub Premier League Chelsea. Mereka merasa butuh tambahan penyerang elit agar menjadi upgrade buat Nicholas Jackson. Namun kabar baik baru-baru ini diterima setan merah sebab The Telegraph melaporkan Chelsea nampaknya tidak mungkin lagi mencoba mengejar tanda tangan sang pemain. Mengutip Cog Offside, mereka disinyalir belum siap mengambil resiko untuk mendapatkan Osimhen. Mirror via Cog Offside pun menilai hal ini menjadi dorongan buat MU untuk mewujudkan penandatanganan pemain internasional Nigeria di musim panas 2025. Kabar menyebut Osimhen memiliki klausul pelepasan senilai 75 juta euro yang bisa diaktifkan setan merah musim panas nanti jika serius ingin mengamankan jasanya. Manchester United lagi bapuk-bapuknya musim ini. Setan merah tetap dinilai buruk meskipun nantinya bisa menutup musim dengan juara Liga Eropa. Kapten Manchester United Bruno Fernandes justru punya pendapat lain perihal Liga Eropa. Menurutnya, meraih gelar di kompetisi tersebut tidak akan menutupi performa bobroknya timnya musim ini. Saya tidak akan mengatakan itu sebagai hadiah. Saya pikir hanya yang akan menjadi keberhasilannya dalam hal Liga Eropa, kata Fernandes. Sangat penting untuk melakukan itu untuk mendapatkan trofi musim ini. Namun itu tidak akan menyelamatkan apapun. Atletico Bilbao sendiri bukan lawan yang mesti dianggap sepele oleh MU. Athletic Bilbao punya motivasi ekstra tampil di final Liga Eropa yang segera digelar di kandang mereka sendiri, San Mamés, sekaligus bermimpi angkat trofi di hadapan langsung penggemar. Musim ini menjadi salah satu musim terburuk bagi Manchester United di sektor serangan. Dalam 34 pertandingan Premier League, mereka hanya mampu mencetak 39 gol. Sebuah catatan yang sangat rendah untuk klub sebesar Manchester United. Direktur rekrutmen klub, Christopher Vivell, disebut sudah menyadari betul perlunya memperbaiki lini depan. Salah satu nama yang mencuat dalam daftar incaran adalah Ademola Lookman, pemain Atalanta yang musim ini tengah bersinar di Serie A. Offside mengabarkan bahwa Manchester United kini berencana mengadakan pembicaraan langsung dengan Lookman. Pemain internasional Nigeria tersebut baru saja dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or 2024 setelah mengantarkan Nigeria ke final Piala Afrika 2023 dan membantu Atalanta meraih trofi Liga Eropa 2023-2024. Situasi transfer Ademola Lookman tidak akan berjalan mudah bagi MU. Selain Manchester United, klub-klub sebesar seperti Barcelona, Chelsea, Liverpool, Newcastle United, dan Arsenal juga dilaporkan berminat berbicara dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Atalanta sendiri sudah menetapkan harga tinggi untuk Lookman. Berdasarkan laporan dari Cog Offside, klub asal Bergamo itu menginginkan 1 triliun rupiah lebih untuk melepas sang penyerang. Nilai tersebut dianggap terlalu mahal untuk Juventus, meskipun raksasa Italia itu tetap menunjukkan minat. Matheus Cunha baru saja memperpanjang kontraknya dengan Wolverhampton Wanderers awal tahun ini. Namun rumor tentang masa depannya terus bergulir seiring minat sejumlah klub top Eropa. Fabrizio Romano mengungkapkan MU sedang dalam pembicaraan lanjut untuk merekrut Cunha. Klub asal Manchester itu yakin bisa segera menyelesaikan transfer bintang berusia 25 tahun tersebut. Legenda MU Paul Scholes justru menyuarakan kekhawatiran serius tentang rencana transfer ini. Menurutnya, Cunha mungkin tidak akan berkembang optimal di Old Trafford dalam kondisi tim yang saat ini. Dia punya semua atribut yang diinginkan oleh Amorim, dan dia tahu bahwa timnya saat ini secara fisik tidak cukup kuat. Jadi Cunha akan menambah sisi atletis tim. Dia juga sudah mencetak 15 gol. Tapi saya khawatir dengan pemain manapun yang datang ke MU sekarang. Rasanya ini semacam tempat yang buruk untuk didatangi. Kualitas permainannya saat ini sangat buruk.
Dia striker atau pemain sayap, tidak ada yang meragukan kualitasnya, tapi saya bingung di mana posisinya nanti. Bahkan 3 pemain terbaik dunia pun akan kesulitan di tempat ini. MU harus mulai dari suatu tempat, tapi lingkungan saat ini sangat tidak ideal untuk pemain baru, ucap Paul Scholes. Manchester United akan merekrut setidaknya 1 penyerang baru di bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Give Me Sport pada akhir April 2025, Chelsea kini sangat percaya diri bisa mengalahkan MU untuk mendapatkan Liam Delap. Mereka siap menebus klausul pelepasan Delap dari Ipswich Town. Selain itu, Chelsea juga punya keunggulan lain dibanding MU. Mereka dilatih Enzo Maresca yang sudah sangat familiar dengan Delap karena pernah bermain di Manchester City. MU bisa dikalahkan Chelsea karena masih ragu-ragu dalam mengejar Delap. Fokus MU terpecah antara Osimhen yang saat ini dipinjamkan Napoli ke klub asal Turki Galatasaray.